Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang dalam siaran langsung kita. Kita kedatangan salah satu pendekar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Haji Ma'ruf Khazin, yang mana beliau ini merupakan Direktur Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Jadi sebelumnya jabatan ini dijabat oleh Kiai Haji Idris Ramli, sekarang dijabat oleh Kiai Haji Ma'ruf Khazin. Jadi beliau ini memang ahlinya di dalam membahas tentang dalil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga beliau ahlinya di dalam hal bantah-bantahan dan hal-hal yang lain. Jadi alhamdulillah kita insya Allah pada siang hari ini akan menyerap banyak ilmu dari beliau dan mengambil faedah-faedah yang insya Allah sangat bermanfaat dari beliau. Nunggu Kiai Ma'ruf Khazin, silakan minta gabung video ya, minta gabung live ya. Halo. Halo. Kiai Ma'ruf Khazin, ngereng Kiai, ngereng ajunan tinggal minta gabung video. Assalamualaikum. Eki, Kiai Ma'ruf Khazin, ajunan Coba Kiai Baba Nahil kasih tahu Kiai Ma'ruf Khazin gimana caranya nge-live bareng. Oke. Assalamualaikum. 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 Tahu. Halo. Halo, Iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kameranya kebalik miring. Oh, Emang gitu. berarti ngakui tripod lah. Eki. Udah. Bagaimana Kiai? Kita mulai. Monggo Iki katur. Eki. Alhamdulillah Kiai, dari kemarin sampai sekarang banyak masuk ke
kolom pertanyaan kami ya, pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat-sahabat Instagram saya. Kita akan membahas beberapa poin ya. Yang pertama kita akan membahas tentang sholat tarawih. Halo Kiai Ma'ruf. Oke. Kita akan membahas sholat tarawih. Sebagaimana kita ketahui, kita semua sepakati bahwa sholat tarawih itu merupakan sholat sunnah, ya kan? Sholat sunnah yang disunnahkan secara berjamaah. Tapi selama ini mengapa kok sampai sekarang masih terjadi polemik atau terjadi perbedaan pendapat di dalam masalah angka sholat tarawih, ya kan? Kita warga Nahdlatul Ulama melaksanakan tarawih 20 rakaat, sedangkan warga Muhammadiyah 8 rakaat. Bahkan sekarang fenomena yang terjadi di Masjidil Haram, ya, imam Masjidil Haram sekarang sholat tarawihnya 10 rakaat nih. Jadi sebenarnya apa rahasia di balik perbedaan pendapat ini, dan apakah sholat tarawih ini ada bilangan tertentu atau bebas dilakukan dengan angka berapa saja? Silakan penjelasannya. Jazakumullah Sidi wa Syaikhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang sangat saya muliakan guru saya Mas Lora Ismail bin Kiai Khalili. Semoga beliau sehat, panjang umur, rezekinya halal, berkah. Amin, amin. Dan membahagiakan satu wanita. Kemudian yang saya muliakan para ahbab, para follower dari Mas Lora Kiai Ismail. Alhamdulillah, saya hanya manut kepada guru karena Mbah Buyut saya dulu santrinya Syekhona Khalil. Mbah Buyut saya disuruh apa saja manut sama Mbah Khalil, maka saya pun manut dengan Ra Ismail dan seluruh zuriyat Syekhona Khalil. Masya Allah, Masya Allah. Kita langkong, saya bukan niat apa-apa, tapi saya niat ngaji sorokan. Kalau nanti ada salahnya, Ra Ismail tinggal nempelin saya, saya siap, Lora. Pertama, kebetulan di depan saya ada laptop, sudah saya tulis beberapa hal. Pertama, tak langkong, sekali lagi, kalau sholat duha Rasulullah menjelaskan jumlah rakaatnya, kalau sholat witir Nabi terang sekali hadisnya, kalau sholat ba'diyah, sholat qobliyah, semua dijelaskan oleh Nabi. Satu-satunya sholat sunnah yang tidak diterangkan secara gamblang oleh Nabi, tidak dilihat secara kompak oleh para sahabat, hanya sholat pada malam Ramadan. Ada sebagian melihat sekian, ada sebagian sekian, dan seterusnya. Maka kita lihat hadisnya, Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan ibadah malam di malam bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, maka Allah memberi ampunan. Qiyamu Ramadan oleh imam kita, Imam Nawawi, beliau jelaskan yang dimaksud dengan Qiyamu Ramadan adalah salat tarawih. Sekali lagi, salat tarawih. Halo. Kemudian, halo Eki, kedengaran? Eki, halo. Putus-putus sih. Halo. Putus-putus. Tapi sebentar. Ya, Ma'ruf, ajunan keluar dulu, nanti masuk lagi. Biar mungkin agak stabil sinyalnya. Keluar dari live, nanti masuk lagi. Halo? Naam, jelas. Oke. Mohon maaf di Surabaya, karena Surabayanya pinggiran, agak sulit sinyal, Kiai. Jadi beli sinyal dan mau ditutup, jadi mohon maaf. Sinyal. Jadi sekali lagi. Ma'ruf,
Ki Ma'ruf, Engki. sebelumnya untuk penamaan sholat tarawih itu sejak kapan ada? Nah, penamaan sholat tarawih ini menurut Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari sejak di masa Sayyidina Umar mengumpulkan 20 rakaat, karena setelah mengumpulkan melalui 20 rakaat menika setiap 2 kali salam, yakni setiap 4 kali rakaat, yastarihuna baina kulli taslimatain, para sahabat, para tabi'in, mereka beristirahat, mereka berdiam sejenak. Jadi yastarihun atau istirahat atau tarwih ini memang diambil sejak masa dari Sayyidina Umar. Kalau sebelumnya lebih banyak menyebut qiyamu Ramadan. Jadi mohon maaf, tulisannya kelihatan di laptop Kelihatan. Nah, jadi tak langkung, mohon maaf, saya mengaji menggunakan laptop supaya tidak terlalu sering melihat wajah saya, sebab wajah saya tidak sama dengan wajahnya Rais Ismail. Kalau melihat wajah beliau, orang terahum bisa sembuh, tapi kalau lihat wajah saya, orang sembuh bisa terahum nanti. Kemudian kita ini tentang beberapa dalil oleh para ulama kita ketika Sayyidina Umar menetapkan 20 rakaat. Andaikan yang ditetapkan Sayyidina Umar 20 rakaat itu salah, pasti akan tegur sahabat yang lain, pasti akan diprotes oleh sahabat yang lain. Buktinya Sayyidah Aisyah yang oleh Muhammadiyah dan lainnya menganggap dalilnya adalah 11 atau 8 rakaat, Sayyidah Aisyah tidak menunjukkan protes. Sayyidah Aisyah dan sahabat yang lain, termasuk sahabat Ubay bin Ka'ab yang diperintah menjadi imam, beliau juga menerima. Dan ini kalau memang ada hadis riwayat Abu Syaibah yang menyatakan Nabi sholat 20 rakaat di bulan Ramadan memang dhaif, secara sanad memang dhaif, tetapi secara kandungan, secara isinya 20 rakaat itu nanti akan saya sampaikan dari Ibnu Taimiyah ataupun yang lain menjadi semacam konsensus atau ijma' para sahabat. Hampir semua tabi'in, hampir kebanyakan ada Sa'ib bin Yazid. Beliau meriwayatkan tarawihnya yang di zaman Sayyidina Umar itu adalah 20 rakaat. Kemudian dari Sayyidina Ali, beliau juga setelah melanjutkan Sayyidina Umar juga tetap 20 rakaat. Kemudian Yazid bin Rauman, ini juga dari tabi'in, beliau menetapkan melihat dari Sayyidina Umar adalah 20 rakaat dan seterusnya. Jadi terlalu banyak para tabi'in yang kemudian menyatakan bahwa 20 rakaat itu adalah kesepakatan dari para sahabat. Kita lihat ini yang kemudian dijadikan pijakan oleh Imam At-Tirmidzi, muridnya Imam Bukhari di bidang hadis. Beliau katakan, wa aktsaru ahli al-ilmi ala ma ruyan Umar wa Ali wa ghairihima min ashabin Nabi 20 rakaat. Mayoritas ulama, mayoritas ahli ilmu menetapkan tarawih dari beberapa sahabat itu 20 rakaat. Lah kita ini ahli sunnah itu mayoritas. Yang namanya mayoritas yang mengikuti mayoritas ulama, bukan mengikuti satu dua pendapat perorangan. Inilah yang menjadi pendapatnya Imam Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, dan imam kita Muhammad bin Idris bin Syafi'i dan lain sebagainya. Kemudian kita perbandingkan dengan kenapa niki yang dalam mausu'ah fikih, mayoritas ahli fikih ulama menetapkan 20 rakaat, kecuali sebagian mazhab Maliki yang 39 rakaat itu. Tapi sekarang sudah tidak ada di Madinah, sekarang sudah 20. Kita lihat ini Mufti Al-Azhar, beliau tegaskan kembali, amma thubutul 20 rakaat wa kana bi ijma'i sahabah fi ahdi Umar radhiyallahu anhu. Penetapan 20 rakaat ini adalah berdasarkan ijma'nya para sahabat.
Kemudian ini yang dijadikan dalil saudara kita taraweh 11 rakaat atau 8 rakaat 11 dengan witirnya. Dengan ini kalau kita lihat itu dalam riwayat Bukhari, ini Rasulullah, kalau saudara kita kan mengambilnya, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Nabi di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak perlu menambah dari 11 rakaat. Ternyata kalau diruntut ke belakang, hadis ini hadis tentang witir. Ini buktinya. Buktinya saya perbesar, saya tegaskan. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir. Nabi, apakah panjenengan tidur dulu sebelum sholat witir? Jadi yang 11 rakaat yang selama ini dijadikan dalilnya tarawih oleh saudara-saudara kita itu, kalau hadis ini dipasang secara keseluruhan, itu dalilnya witir, bukan dalilnya tarawih. Nah, yang namanya witir tidak menambah dan tidak mengurang. Kalau kita kan witirnya 3. Kalau di luar bulan Ramadan, witir kita 1 rakaat. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan minimalis, beli rumah tipe minimalis, beli aksesoris tipe minimalis. Akhirnya kaput ke sholat pun menjadi minimalis, yang lebih sedikit yang dipakai. Kemudian, pada intinya, ini yang dari ulama salaf. Pada intinya ya, apakah tarawih ini memiliki batasan rakaat tertentu? Nah, apakah kemudian tarawih memiliki batasan rakaat tertentu? Ini kalau bagi ulama kita 20 itu, tetapi ini dari kelompoknya Salafi, Syekh bin Bas, ketua mufti itu, beliau katakan walam yuhaddid 11 raka'atan wala ghairaha. Nabi tidak membatasi tarawih itu dengan 11 rakaat atau yang lain. Fadalla ala tausi'ah fi salatil lail fi Ramadan. Ini menunjukkan salat di malam Ramadan itu longgar. Panjenengan kerso sekian monggo, tidak ada masalah, kata beliau. Kemudian beliau lanjutkan dalam fatwanya, faman ahabba ayyusalliya 20 raka'ah wa yutir bi salas fala ba'sa. Siapa yang ingin sholat 23 rakaat dengan witir, monggo, tidak ada masalah. Nah, ini kelanjutannya. Wa man ahabba ayyusalliya 10 rakaat, siapa yang ingin sholat 10 rakaat lalu witir 3 rakaat, silahkan, tidak ada masalah. Nah, kemungkinan Syekh Sudais, Syekh Syurum itu merujuk ke fatwa ini. Dan ternyata memang ada, betul, memang ada satu riwayat itu dari kalangan tabi'in itu yang mengatakan rakaat tarawih itu 10 rakaat. Jadi ini karena musim penyakit, musim corona, yang Mekah itu awalnya tarawih 20 menjadi 10, berarti dikosor. Wah, ini sholat kosor tidak masuk ke sholat sunnah ini. Jadi memang ada fatwanya, Maturun, monggo. Pertanyaan kedua ini yang paling sering ditanyakan juga kepada saya. Ini masalah sekarang, pernyataan yang viral bahwa pada pertengahan Ramadan kali ini akan terjadi sesuatu. Karena katanya pertengahan Ramadan kali ini bertepatan dengan hari Jumat, dan di situ ustadz-ustadz akhir zaman menjelaskan bahwa ketika pertengahan Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka di situ akan turun meteor, akan turun dukhon dan sebagainya. Dan mereka meramalkan bahwa ini adalah salah satu tanda akhir kiamat. Bagaimana ya tentang tanggapan Anda tentang hadis huru hara ya, atau hadis dukhon pada pertengahan Ramadan kali ini karena bertepatan dengan hari Jumat? Terima kasih. Kita lihat langsung cek ke
hadisnya yang berkenaan dengan masalah hadis huru hara atau hadis dukhon. Kalau tak langkong mohon maaf, Ustadz Baba Nahel ada di sini atau tidak, Kiai? Ada. Oh, gitu. Dari tadi menyimak dari tadi beliau. Kalau beliau mengistilahkan bukan dukhon tapi dukhul, okay? Riwayat ini beliau ahlinya bab dukhul ya. Okay, jadi kita ada tuh hadir ya. Ini kita bab lihat dukhul nih, bukan bab dukhul. Kalau di dalam Al-Qur'annya kan gimana ayatnya, kalau malam hari kan tidak apa-apa, kalau siang masih belum boleh. Kita lihat hadisnya ini, idza kanat sayhatun fi Ramadan, kalau ada terjadi suara gemuruh, suara kencang, teriakan di bulan Ramadan, maka di bulan Syawal akan terjadi huru-hara, akan terjadi peperangan dan seterusnya. Kita lihat terlebih dahulu pertama dari sisi perawi. Dari sisi perawi, perawi pertama di sini bernama Ibnu Lahiyah. Para ulama mengatakan beliau ini dhaif karena beliau mengalami ikhtilat, mengalami perubahan daya ingat. Kemudian ada Abdul Wahab bin Husain. Beliau oleh Imam Ibnu Hajar dikatakan sebagai perawi majhul. Ketika beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Thabit al-Bunani, ini riwayatnya penuh dengan ajaib, penuh dengan hal-hal yang asing, yang aneh-aneh. Yang paling parah menurut para ulama kita, perawi bernama Haris Al-A'war Al-Hamdani. Beliau menurut Asy-Sya'bi yang dikutip oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau ini kadzab, pendusta, pembohong. Jadi dari sisi sanadnya, kalau Ibnul Jauzi sepakat, beliau mengatakan hadis ini hadis palsu. Ya, hadis palsu. Kemudian juga Al-Hafidz Az-Zahabi juga. Al-Zahabi di dalam ketika menjelaskan hadis ini yang terdapat dalam kitab Mustadrak, beliau katakan hadis ini maudhu, betul. Beliau memang keras dalam masalah ini. Itu pertama, dari sisi pertama. Kedua, sejak zaman Nabi sampai sekarang sudah tidak terhitung berapa kali jumlah hari Jumat pertengahan Ramadan jatuh pada hari Jumat. Nah, kenapa kok enggak dulu-dulu? Kenapa kok baru sekarang? Nah, rupanya saya sudah melihat di YouTube ada salah satu ustadz. Ustadz ini memang setiap pengajiannya menjelaskan kiamat, menjelaskan malhamah, Armageddon, perang, pokoknya macam-macam sudah. Saya tidak perlu menyebut nama ustadznya karena ini siang Ramadan, khawatir termasuk ghibah, Mas Yai. Jadi tidak, ya kalau ghibahnya kan tidak boleh. Cuma kalau tanda-tandanya kan masih belum ghibah kan. Kalau ghibah kan zikruka akhaka bima yakrahu. Kalau disebut orangnya, kalau bukan orangnya yang disebut, berarti insya Allah masih tidak masuk kategori ghibah. Kalaupun ghibah karena sudah terang-terangan di YouTube, insya Allah minal mutajahirin. Nah, jadi kita lihat hadis ini oleh Imam Al-Hannad, oleh Imam Muhammad, maksud saya, itu dijadikan dalil tentang selesainya dinasti kekuasaan Bani Abbasiyah. Jadi, ini beliau tuliskan ini. Jadi beliau tulis begini, ma yudhkaru min alamatin minas sama fiha finqita'i mulki Bani Abbas. Jadi
Bani Abbasiyah dulu kira-kira tahun 700 Hijriah oleh Imam Muhammad, riwayat tersebut itu dijadikan riwayat tentang akan berakhirnya masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, ini terus dipakai berulang-ulang. Makanya betul kata Lora, kata Kiai Fakhrul Razi, kalau kita pakai hadis dhaif, kita dibid'ah-bid'ahkan. Kalau orang NU pakai hadis dhaif talqin, itu dibid'ah-bid'ahkan. Tetapi kalau mereka punya gawe pakai hadis dhaif, mereka tidak apa-apa. Ini kan namanya kardiman, kartibiman menyaman. Gitu. Jadi kalau kita dibid'ahkan, kalau mereka semaunya sendiri. Nah, jadi sekali lagi kita tidak perlu resah, kita tidak perlu meyakini. Yang jelas ketika kiamat tidak perlu menunggu 15 Ramadan, wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar au asyad. Kalau urusan kiamat bagi Allah tidak perlu nunggu tanggal 15. Urusan kiamat lebih mudah bagi kita seperti mengedipkan mata. Matur nuwun. Nah, jadi inti dari hadis tersebut masih memiliki banyak riwayat sih. Memang ada 4 atau 5 kalau jam. Sekelas Cuma kalau sekelas Az-Zahabi sudah mengatakan maudhu, ini sudah sangat-sangat meragukan seperti itu. Oke, betul. Oke. Nah, Oke, betul Mas Lora. Juga saya anehnya sebenarnya Jumat ya, pertengahan Ramadan yang bertepatan dengan hari Jumat bukan hanya jatuh pada tahun ini saja. Sebelum-sebelumnya juga sering pertengahan Ramadan bertepatan dengan hari Jumat. Tapi buktinya nggak ada apa-apa maksudnya, seperti itu. Kalau tidak salah Sayyid Muhammad wafatnya juga 15 Ramadan di hari Jumat. Seingat saya, kalau tidak salah, sekitar beberapa puluh tahun yang lalu. Dan beliau ya ternyata tidak terjadi apa. Juga yang menambahi penjelasan jenengan, kan yang para ustadz akhir zaman tersebut jelaskan, mereka bukan hanya menjelaskan huru hara, tapi mereka juga mengkaitkan ini dengan dukhon. Toh padahal dalam hadis tersebut yang jenengan sebutkan sama sekali tidak menyebutkan dukhon nih. Assalamualaikum.